Baik, selamat malam angkatan 3. Sekarang ke pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan terakhir, kira-kira 2 pertemuan sebelumnya saya sudah kasih tugas sama teman-teman ya. Nah, kayaknya sih udah banyak nih yang ngumpulin. Dan sekarang saya mau bahas. Dan kebanyakan teman-teman ada masalah di yang nomor ketiga. Ya, saya kan bahas nomor 1, 2, dan 3. Tapi nomor 4 dan 5, saya rasa teman-teman sudah mengerti ya. Kebanyakan sudah benar jawabannya nomor 4 dan 5. Jadi saya akan bahas nomor 1 sampai nomor 3. Oke? Oke. Sebelum kita masuk ke fungsi, komposisi fungsi, kita akan bahas 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yuk. Nah, ini soalnya ya. Untuk soal nomor 1, himpunan penyelesaian cil percidaksamaan x kuadrat min 2x min 35 kurang dari sama dengan 0. Ya, kalau dapat kayak gini, kita cari dulu akarnya. Oke. Nah, ini kita cari akarnya kan? Kita buat sama dengan 0. Lalu kita cari akarnya. Dikali ya, kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 35, namun kalau dijumlah hasilnya min 2. Oh, ternyata min 7 dan plus 5. Kamu utangnya 7, bayarnya 5. Min 2 kan? Pas kan? Min 7 kali 5, min 35. Pas kan? Nah, berarti X-nya berapa aja? X-nya sama dengan 7, X-nya sama dengan min 5. Lalu kita buat ke garis bilangan. Ya kan? Sudah dapat akarnya. Sekarang kita buat ke garis bilangan. Berarti min 5 sebelah kiri dong, karena dia kan negatif. Dia lebih kecil dari 7. Oke, berarti di sini min 5, di sini 7. Kita ambil bilangan termudah nih, di antara min 5 sama 7. 0 misalnya biar gampang. 0 kita substitusi ke sini nih, kita ganti X ini dengan 0. Kalau ini 0, hasilnya apa? Min 35, negatif kan? Berarti semua bilangan ini di antara bilangan min 5 sama 7, kalau disubstitusikan ke sini hasilnya negatif semua. Berarti negatif, negatif, negatif. Selebihnya gimana? Selebihnya ya sudah lawan arah, lawan tanda aja. Berarti sini positif, sini positif. Nah, kita lihat di soal mintanya apa sih? Di soal mintanya apa? Di soal mintanya apa, ayo? Nomor 1 ini. Negatif atau positif? Permintaan soal untuk nomor 1, penyelesaiannya mintanya negatif atau positif? Ada yang tahu? Negatif. Kenapa negatif? Lihat. Nah, kurang dari 0. Berarti negatif. Karena ada sama dengan, berarti 0-nya ikut. Artinya, akarnya pembuat 0-nya, si 7 sama min 5 ikut. Makanya jadi begini. Berarti penyelesaiannya itu minta negatif kan? Mana yang tali negatif ini? Yang ada tengah-tengah doang. Berarti begini kamu buat nih. Nah ini. Terletak di mana? Di antara min 5 sama 7. Berarti X lebih besar sama dengan min 5, tapi lebih kecil sama dengan 7. Gitu dia. Paham ya? Bisa ya? Nomor 1. Bisa ya nomor 1 ya? Kita lihat permintaan soal apa? Oh, kurang dari. Kalau kurang dari apa? Negatif. Ya udah, kamu arsir dan negatif. Gitu. Tinggal lihat aja di soal, oh ada tanda sama dengan, berarti penyelesaiannya tanda sama dengan sini. Paham ya? Bisa ya? Ada ditanyakan nomor 1? Kebanyakan benar sih teman-teman jawabnya untuk nomor 1. Gimana? Lanjut kita nomor 2 ya. Selamat malam Mbak Nuri. Ya, oke, kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2,
Kita balik lagi ke contoh soal. Nah, soalnya nomor 2. Misal X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 10X tambah 2. Tentukan persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya X1 tambah 1 dan X2 tambah 1. Nah, berarti ada hubungan. Lihat, kalau yang pertama ini, persamaan kuadrat yang pertama kan X1 dan X2. Tapi kita disuruh cari persamaan kuadrat yang baru. Akarnya itu tambah 1 dari akar yang sebelumnya. X1 tambah 1 dan X2 tambah 1. Nah, caranya yuk kita lihat ya. Nah, ini persamaan kuadrat yang lama. X kuadrat, saya besarin ya. Nah, ini X kuadrat tambah 10X tambah 2 sama dengan 0. Ini yang lama. Dah, kita cari dulu X1 tambah X2, kan gitu ya. Apa rumusnya? Min B per A. Siapa B-nya? 10. Siapa A-nya? 1. Berarti min 10 per 1. Min 10. Gitu kan ya? Jangan lupa ya. Saya tekankan teman-teman, bagian ini apa? Rumusnya itu X1 tambah X2, X1 kali X2 itu C per A. Itu dihafal, ya? Ya? Oke. Nah, X1 kali X2 C per A. Siapa sih C? 2. Siapa sih A? 1. 1 itu koefisien X kuadrat kan? Ya, teman-teman harus tahu ya, mana si A. A itu koefisien X kuadrat. Mana si B? B itu koefisien X. Koefisien itu maksudnya siapa di depannya? Kayak koefisien X kuadrat. Siapa angka yang di depan X kuadrat? 1. Paham ya? Untuk X, siapa koefisien X? Artinya siapa bilangan di depan X? Berapa? 10 gitu. Paham ya? Nah, untuk X1 kali X2 apa? C per A. C-nya siapa? 2. 2 per 1. Berarti 2. Nah, dah. Sekarang kita disuruh cari akar-akar yang baru. Berarti X1 tambah 1 ditambah X2 tambah 1. Ya, kenapa sih kita perlu cari tambah sama kali? Karena untuk menyusun persamaan kuadrat baru kamu butuh ini, JAA ini jumlah akar-akar, penjumlahan akar. Jadi kedua akar tuh kita jumlah. Dan HKAA ini apa? Hasil kali dari akar. Nah, itu makanya kita perlu cari tambah sama kali. Gitu. Paham ya alurnya ya? Berarti X1 tambah 1 tambah X2 tambah 1. Ya udah, X1 tambah X2 kita deketin. Nah, nih. 1 tambah 1 apa? 2. Nah. X1 tambah X2 kan kita udah cari di atas. Apa? Min 10. Ya udah masukin. Min 10 tambah 2. Ngutang 10 bayar 2. Min 8. Dapet. Sekarang penjumlahan udah dapet. Nah, sekarang kita perkalian. Berarti X1 tambah 1 kita kalikan dengan X2 tambah 1. Kali 1. Ya, paham ya kalau ini ya, kali 1 ya. X1 kali X2, X1 X2, X1 kali 1, X1, 1 kali X2, X2, 1 kali 1, 1. Dah. Sekarang X1 kali X2 kita kan sudah cari sebelumnya. Siapa? 2. Tulis X1 tambah X2 kita juga udah cari. Berapa? Min 10. Oke, min 10 tulis. Tambah 1 dari sini. Ya udah, 2 kurang 10 tambah 1. Bayar 2 utang 10 min 8. Bayar 1 min 7. Nah, berarti hasil penjumlahan kedua akar yang baru min 8. Hasil perkalian kedua akar yang baru min 7. Oke, kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru. PK ini, PK persamaan kuadrat baru ya. Berarti X kuadrat dikurang jumlah akar X. X ini variabelnya ya.
tambah hasil kali akar sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang. Siapa jumlah akar? Min 8. Berarti min 8. Tambah siapa hasil kali akar? Min 7 sama dengan 0. Berarti ini min 8. Berarti X kuadrat tambah 8X min 7 sama dengan 0. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Atau misalnya ada yang kurang ngerti nih yang bagian ini gitu, yuk tanya. Yuk. Ditanya. Adakah? Ada tidak? Tidak? Halo teman-teman, dengar suara saya kan ya? Sebenarnya tinggal ngikutin alur aja sih, Mbak Wid. Selamat malam, Mbak Intan. Intinya sih sering latihan gitu aja, ya, sering latihan. Oke? Gak apa-apa Mbak Wid, masa minta maaf? Namanya belajar. Oke? Ya, paham ya? Nanti kan kalian punya, kalau punya buku itu ya, buku latihan ya, pasti ada soal seperti ini. Nanti coba dikerjain sambil ikutin alurnya. Pertama lihat dulu nih, oh ini caranya begini. Terus lama-lama kerjain sendiri tanpa melihat catatan, pasti bisa. Rajin latihan ya. Semangat. Oh, nggak apa-apa Mbak Rini. Silahkan join ya, kita baru mulai kok. Sudah ya, nomor 2 oke ya. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini, nah kita disuruh cari apa? Nilai maksimum. Kita disuruh cari nilai maksimum. Ini 3 nih, enggak kelihatan ya. Ini 3, ini angka 6, ini angka 5, ini angka 12. Nah, daerah yang diarsir itu cuma ini. Nih. Berarti cuman ada 3 titik. 1, maaf. Saya bedain warnanya ya. Ini 5. Oke. Berarti cuma ada 3 titik. Ini 1, 2, 3. Oke. Berarti titik ini titiknya berapa nih? 5,0 ya. Berarti ada titik 5,0. Ini titik berapa? 12,0. Dan ini titik yang perlu kita cari. Kita cari dari apa? Eliminasi antara apa? Kedua garis ini. Nah, garis ini. Nah, kita di dalam soal nggak dikasih tahu nih persamaan garisnya apa. Dalam soal nggak dikasih tahu persamaan garisnya apa. Berarti kita harus cari sendiri. Masih ingat nggak trik yang saya kasih? Maaf Mbak Siti Muslikatun. Iya, oke, thank you. Ayo, siapa yang masih ingat gimana cara mencari persamaan garis? Ayo, hintnya, cluenya. Ayo, siapa? Oke, untuk persamaan garis nih, 6 ke 5 nih, 6 ke 5. Berarti jadi persamaan garisnya apa? Mbak Cynthia izin. Oh, oke.
Oke, Mbak Rini. Ayo teman-teman, siapa yang masih ingat untuk cari persamaan garisnya ini? 6 sama 5 ini. Ayo, persamaan garisnya jadi apa? Iya, berarti jadi apa ini? 6 jadi X, berarti 6X plus 5Y sama dengan? Oh, nggak apa-apa Mbak Susi, sila. Bener, good. Masih ingat berarti teman-teman. Pinter. 6X tambah 5Y sama dengan 30. Oke, sekarang persamaan garis yang kedua. Ini 3 sama 12. Ini 3, yang ini 12. Berarti persamaan garisnya jadi apa? 3X plus 12Y sama dengan 36. Iya. Paham ya? Senang deh, teman-teman masih ingat. Nah, ya udah kita eliminasi yang kedua itu. Antara 3X plus 12Y sama dengan 36. Nah, udah kita eliminasi. Berarti ini nanti yang 3X kita kali 2 ya. Nah, ini kita kali 2 supaya 3-nya jadi 6X. Jadi kita kurangin. Paham ya? Kalau menurut saya teman-teman udah paham lah tentang eliminasi. Intinya kita mencari nilai X dan nilai Y. Ya. Nah, didapatlah nilai X dan Y-nya. Nih. 396 agak jelek sih. Maaf ya teman-teman kalau agak susah. Nih teman-teman pakai kalkulator sih mestinya. Tapi tenang, kalau soal di UN nggak akan sejelek ini angkanya. Nah, ini hasil eliminasinya X dan Y. Berarti sekarang kita punya 3 titik. Sekarang 1 2 3. Titik-titik inilah yang dimasukkan ke fungsinya sesuai dengan soal. Ini dari soal ya, 3X tambah 8Y. Nah, masukkan aja. Ganti X-nya, misalnya pertama ya, kita 5,0. Titik pertama ya. Titik pertama yang tadi udah kita cari loh, ini 5,0 dari sini nih. Ya, dari grafik. Ini semua dari grafik 5,0. Berarti kita ganti X-nya dengan 5, Y-nya dengan 0. Hasilnya 15. Sekarang 12,0. Berarti kita ganti X-nya dengan 12, Y-nya 0. Berarti 3 kali 12, 36. Sudah, sekarang kita masukkan yang ini, yang terakhir. 396 per 19, min 42 per 19. Didapat 44,84. Berarti yang maksimum, artinya yang paling besar itu apa? 44,84. Gitu. Ya. Intinya teman-teman alurnya ngerti gitu. Ketika dihadapkan soal seperti ini, oh ngerti langkah pertama tuh apa sih? Ya gitu loh. Nah, seperti ini langkah pertama yang ini. Titik mana yang menjadi titik solusi? Karena kalau teman-teman ambil di sini, daerah ini 0,3, nggak mungkin. Kenapa? Karena itu bukan dari solusi. Yang diarsir tuh ini. Nah, jadi ini nggak masuk. Yang masuk itu ya cuma ini sama ini. Nah, gitu ya, paham ya? Oh, titik ini bisa tahu nih berapa. Oh, sekarang titik ini nih yang nggak tahu nih. Kalau titik ini nggak tahu, oh berarti harus eliminasi nih kedua garis ini. Kita harus eliminasi kedua garis ini. 369 dari eliminasi tadi. Dari eliminasi kedua garis ini tadi, Mbak Rini. Kita eliminasi kedua garis ini. Karena titik itu tuh letaknya di sini. Nah, ini letaknya di sini. Gitu. Nah, ini kalau kita cari ini tengah-tengah ini, caranya kan eliminasi kedua garis ini. Kita eliminasi supaya dapat nilai X dan Y-nya. Nah, sekarang kesamaan garisnya dikasih tahu dari soal nggak? Enggak. Yaitu pakai trik yang saya kasih minggu-minggu kemarin itu. Ini 6 sama 5 kan?
Berarti 6x tambah 5y sama dengan 30. Lalu ini 3x tambah 12y sama dengan 36. Ini sudah eliminasi. Saya yakin teman-teman udah bisa lah eliminasi. Intinya mencari nilai x dan nilai y. Ya. Jadi mengerti ya teman-teman ya? Oke? Oke ya, bisa ya. Nah, nomor 1 kita udah, 2 udah, 3 udah. Nah, ini saya melihat sih teman-teman, ini bisa semua sih. Ini tinggal dikalikan aja begini ya. Ini ke sini. Gitu ya, teman-teman udah pasti bisa. Nah, yang ini tinggal ini karena pangkat min 1, berarti dibalik ya. Berarti ini jadi di atas per pangkat 6, Y pangkat min 7, Z pangkat min 5. Yang sama-sama X dioperasikan, yang sama-sama Y dioperasikan, yang sama-sama Z dioperasikan. Nomor 4, nomor 5 saya yakin teman-teman bisa semua sih. Rata-rata jawabannya benar kok. Oke ya. Tugas kemarin clear ya. Selamat malam teman-teman yang baru hadir, silahkan gabung. Untuk teman-teman yang baru hadir, kami tadi membahas tugas yang kemarin, nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 4 dan nomor 5 saya anggap teman-teman paham, karena hampir semua jawabannya benar. Yang kalau misalnya memang ada salah sedikit, itu paling salah hitung aja. Oke, nanti teman-teman yang baru datang, yang baru join, bisa lihat nanti di rekaman ya, di YouTube ya. Oke, sekarang kita masuk ke komposisi fungsi, karena itu salah satu materi yang akan masuk ke ujian nasional. Oke, saya bahas materi komposisi fungsi, lalu minggu depan kita akan bahas lagi tentang soal-soal UN. Yuk, kita masuk ke komposisi fungsi. Oke, apa sih fungsi itu? Fungsi itu pemetaan semua elemen, semua anggota daerah asal. Di matematika daerah asal kita sebut domain. Ke daerah hasil kodomain. Kayak gini. Kamu punya anggota di sini X. Kamu petakan ke sini. Maka jadi Fx. Petakan Y ke sini. Itu jadi Fy. Z jadi Fz. Di mana ini merupakan domain daerah asal. Hasilnya itu jadi kodomain daerah hasil. Maksudnya gimana sih, Miss? Yuk kita lihat contoh. Misalnya ada fungsi nih. Fx sama dengan 2x tambah 5. Tentukan Fx untuk domain min 1. X-nya lebih besar sama dengan min 1 kurang dari 3. Saya tanya, X-nya lebih besar dan sama dengan min 1 kurang dari 3. Berarti X ini berapa aja? Saya tanya, berarti X ini berapa aja? X-nya lebih besar sama dengan min 1, namun kurang dari 3. Berarti X-nya berapa aja? Berapa? 0. Lebih besar dari min 1 berarti berapa? X-nya bilangan bulat ya. 0, 1, 2. Kayak gitu. Inilah yang jadi daerah asal itu. Berarti ini 0, ini 1, ini 2. Sudah? Nah, sekarang ditanya apa? Range. Range itu daerah hasil. Daerah hasil itu ketika X-nya ini disubstitusikan ke fungsi 2x tambah 5. Artinya kita ganti x-nya ini dengan ini, anggota-anggota yang dari daerah asal ini. Nah, itulah daerah hasil. Berarti kita ganti x-nya dengan 0. Berarti ketika x-nya 0, berarti f-nya 0, kan x-nya 0 nih. Ketika x-nya 0, berarti x-nya ganti 0 kan, f0. F0 sama dengan 5. Kenapa Mbak ini nggak dengar suara saya? Yang lain dengar suara saya nggak? Masalah nggak sama suara saya?
Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ganti. Berarti kalau X-nya 0, berarti F0. Kalau X-nya 0, berarti apa? 5. Oke, 5. Ketika X-nya 1, berarti kita ganti F1. Ya, paham ya? Ketika X-nya 1, berarti kan X ini, berarti kita ganti 1 dong. Berarti F1, berarti 2 kali 1, 2. 2 tambah 5, 7. Berarti ini 7. Ketika X-nya 2, berarti kita ganti X-nya 2. Berarti F2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 tambah 5, 9. Berarti 9. Nah, inilah namanya, ini domain, ini kodomain. Ketika 0 dipetakan, domain dipetakan ke ini jadinya 5. 1 petakan 7, 2 petakan 9. Dimana ini F X. Nah, itulah maksudnya, ini domain daerah asal, ini kodomain daerah hasil. Oke? Ya? Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan daerah hasil? Oh, saya ada yang kurang nih. Kurang teliti nih. Kita nih kurang teliti. Lihat deh. Ini ada tanda sama dengan loh. Berarti min satunya ikut atau enggak? Ini ada tanda sama dengan, berarti min satunya ikut atau enggak? Ikut. Berarti kita ganti min 1. Berarti F min 1, berarti X nya ganti min 1. Berarti 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 5, 3. Ya. Berarti ini saya ulang nih ya, saya ulang. Berarti kita punya daerah asalnya ya. Daerah asal ini min 1, 0, 1, 2. Daerah hasil ketika X-nya min 1, berarti hasilnya di sini 3. Ketika X-nya 0, hasilnya di sini 5. Ketika X-nya 1, hasilnya di sini 7. Ketika X-nya 2, hasilnya di sini 9. Nah, sip. Ini petakan ke sini. Ini. Nah, ini merupakan Fx. Gitu dia. Ya. Ini daerah hasilnya, domainnya itu di antara min 1 sama 3. Bagaimana dengan kodomainnya, range-nya, daerah hasilnya? Yaitu 3 Fx ronde sama dengan 9. Biasanya daerah hasil itu Fx ya. Fx itu hasil pemetaan. Hasil ketika X-nya udah diganti. Paham ya untuk ini ya? Yang mana domain, yang mana daerah hasil, yang mana daerah asal. Oke? Oke. Kita lanjut. Nah, gimana sih kalau kita tentukan domain, tapi bentuk fungsinya akar, bentuk fungsinya itu pecahan misalnya. Karena akar, ya, fungsi untuk akar itu jangan sampai negatif yang di dalam akar. Karena kalau misalnya akar yang bilangan di dalam akar negatif, kamu akan mendapatkan bilangan imajiner. Ya, itu nggak kita bahas. Dan bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan penyebut. Nah, ini penyebut ini kan yang di bawah ya. Penyebutnya 0. Nggak bisa. Karena sesuatu yang dibagi 0 hasilnya deng. Siapa yang tahu? Sesuatu yang dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Tapi kalau 0 yang dibagi sesuatu, baru hasilnya 0. Ya, paham ya? Saya ulang. Ketika 0 dibagi X misalnya ya, X itu berapa aja? 0. Tapi kalau ketika X ini, ya, X ini berapa aja ya?
yang dibagi 0 hasilnya itu infinity atau tak terhingga. Sip, oke? Oke ya. Nah, kita punya contoh lagi. Kita disuruhkan tentukan domain. Domain itu apa? Daerah asal dari x kuadrat tambah 7x min 16. Siapa yang tahu domain dari fungsi ini? Domain itu daerah asal ya. Bilangan berapa aja, semua bilangan bisa jadi domain di sini. Mau min 1 masuk sini bisa, ada hasilnya. Mau 0 masuk sini bisa, ada hasilnya. Mau min 100 masuk sini, x-nya diganti 100, bisa, tetap ada hasilnya. Artinya semua bilangan bisa masuk sini. Semua bilangan artinya apa? Bilangan real. Bilangan real itu merupakan himpunan bilangan dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, itulah bilangan real. Artinya mau bilangan berapapun bisa. Pecahan masuk bisa, tetap ada hasilnya kan? Kalau di sini nggak masalah, nggak ada syarat di sini. Jadi semua bilangan bisa untuk jadi domain. Di fungsi yang seperti ini, biasanya fungsi kuadrat, fungsi polinomial ini bisa semuanya. Tapi gimana kalau bentuknya akar? Nah ini. Berarti gini apa? Akarnya nggak boleh. Berarti x di sini nggak boleh apa? Nggak boleh lebih dari atau sama dengan 3. Nggak boleh. Kenapa? Kalau misalnya sampai lebih dari 3, ada yang salah ini. Bentar. Oh, bener-bener nggak boleh x-nya kurang dari 3 kan gitu ya. Berarti x-nya harus apa? Harus lebih besar sama dengan 3 ya. X-nya harus lebih besar sama dengan 3. Kalau x-nya kurang dari 3 kan nanti jadi akarnya negatif. Makanya dibuat seperti ini, x kurang 3 harus lebih besar sama dengan 0. Maka x-nya harus lebih besar sama dengan 3 untuk akar ini. Sama kalau misalnya begini, 2x min 5. Berarti domainnya harus gimana? Berarti 2x min 5 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan lebih besar sama dengan 0, maka x harus lebih besar sama dengan 5/2. Ya, ini untuk akar ya. Ingat aja kalau untuk akar, fungsi yang di dalamnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, langsung kamu cari dah x-nya berapa. Gitu aja. Oke, sekarang bagaimana dengan nih? Pecahan. Lihat penyebutnya. Penyebutnya nggak boleh 0 tadi kan? Maka 5 min x ini tidak boleh sama dengan, ya ini artinya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x itu nggak boleh sama dengan 5. Sampai 5 udah jadi 0, jadinya tak hingga. Gitu. Paham? Bisa? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita jenis-jenis fungsi. Ada beberapa jenis fungsi ya. Yang pertama ini surjektif. Saya ganti dulu warnanya ya biar enak. Yang pertama ini surjektif, artinya tiap elemen di B punya pasangan di A. Ini kan A, ini B. Tiap elemen di B punya pasangan di A. Jadi B harus punya pasangan di A. Itu namanya surjektif. Jadi mau dia punya lebih dari satu pasangan, boleh, terserah. Yang penting dia harus punya pasangan, jangan sampai enggak. Itu untuk surjektif, jenis surjektif.
Kalau jenis fungsi into, ada elemen di B yang enggak punya pasangan di A, Jadi misalnya ini kan, ini A, ini B. Nah ini ada satu elemen di B, dia enggak punya pasangan di A. Nah ini namanya fungsi into. Nah gitu. Nah fungsi injektif ini fungsi satu-satu. Artinya tiap elemen di B, ini A, ini B, tiap elemen di B itu punya pasangan tepat satu di A. Jadi E punya satu, F punya satu, G punya satu. Jadi nggak masalah kalau di A, misalnya di A dia nggak punya pasangan nih di B, ya nggak masalah. Yang penting kita lihat yang di B, kita lihat yang daerah hasil, dia punya satu nggak di sini. Nah, yang penting B ini punya semua dan satu-satu, nggak boleh lebih dari dua dan nggak boleh nggak punya. Itu untuk injektif, ya, dia spesial dia. Nah, bagaimana dengan bijektif? Kalau bijektif, tiap elemen di B berpasangan satu-satu dengan A. Nah, artinya B tepat pasangannya ada di A. Jadi A-nya juga anggota di A itu juga punya pasangan di B. Jadi di A juga nggak ada yang nggak punya pasangan. Jadi B punya pasangan, A juga punya pasangan. Seperti ini. Nih A besar, nih B besar ya. Jadi yang semuanya ini harus punya pasangan dan satu-satu. Kalau yang tadi kan yang injektif kan bisa aja yang di A dia nggak punya pasangan, kayak D ini kan nggak punya pasangan. Tapi kalau misalnya untuk bijektif, dia harus punya baik A besar maupun B besar, dia harus punya satu-satu pasangan. Nah itu untuk bijektif, injektif. Ya, teman-teman harus bisa bedain. Oh, surjektif gimana, into gimana, injektif gimana, bijektif gimana. Oke? Ya, ini perlu dipahami, perlu dihafal juga. Oke. Nah, ini kenapa ya? No more free whiteboards. Loh, kenapa? Udah hilang nih. Sebentar ya teman-teman ya. Saya upload lagi. Oke deh. Saya nggak tahu masalahnya apa. Nanti slide PPT. Ada satu slide yang terhapus di sini. Saya nggak tahu masalah di Elekta apa. Ini teman-teman masih dengar saya semua kan ya? Pastikan teman-teman semua dengar suara saya. Nah, masih ya? Oke, syukurlah. Oke. Ada satu slide sini tentang sifat-sifat fungsi yang terhapus di Elekta ini, tapi sebenarnya di slide saya ada. Nanti saya akan bagikan slide-nya ya. Maksudnya begini. Saya jelasin aja. Misal ada fx 2x min 3
dan gx 4 min x. Misalnya kamu disuruh tentukan f plus gx, misalnya ya. Ini sama-sama fungsi nih. Berarti f plus gx itu maksudnya gimana? Ya udah, artinya fx ditambah gx. Nah, gitu dia. Siapa fx? Oh, 2x min 3 ditambah siapa gx? Oh, 4 min x. Ya udah deh, kamu jumlah. Jadinya segini. Ya, bisa ya penjumlahan operasi. Ini aljabar biasa ya. Oke, bagaimana dengan f min gx? Jadi nggak usah pusing sama tanda, ini artinya fx kurang gx. Siapa fx? Oh, 2x min 3. Dikurang siapa gx? Oh, ini 4 min x. Berarti 2x kurang 2x dikurang min x. Ini min, berarti jadi plus ya. 2x tambah x, 3x. Min 3 dikurang 4, min 7. Lalu f, ini ada kali gx. Ya artinya fx kali gx. Dikalikan deh. Nah, ini. Ya, itu sifat-sifat operasi fungsi aja. Lalu bagaimana dengan ini? F per G dalam kurung nih 5, artinya X nya ini 5. F per G, yaudah kita bagi aja, F bagi G, berarti 2X min 3 per 4 min X. Ketika X nya 5, yaudah kamu ganti X nya ini 5. 2 kali 5, 10 kurang 3, 7. 4 kurang 5, min 1. Berarti 7 bagi min 1, min 7. Sah? Paham ya? Lalu bagaimana dengan f kuadrat min 1? Ya, kalau ini artinya x-nya sama dengan min 1. Kalau ini begini, berarti ini x-nya artinya 5. Kamu ganti x-nya dengan 5 gitu. Jadi gak usah bingung, ya. Bagaimana dengan ini? F kuadrat min 1. Berarti kamu harus apa? Kuadratin dulu nih f-nya ini. Siapa f? 2x min 3. Kuadratin deh. Udah, dapat deh hasilnya. Mengkuadratkan tahu ya? Mengkuadratkan aljabar ini tahu ya teman-teman ya? Ya, tinggal 2x min 3. Ya udah, kalikan 2x min 3 juga. Kalikan satu-satu. Ini ke sini ya, bisa ya? Ini ke sini. Sudah dapat deh ini. Udah kita ini hasil kuadratnya nih. Yang diminta apa? Ketika x sama dengan min 1. Ini udah ganti min 1. Oh, hasilnya 25 dapat. Gitu. Bisa? Bisa? Ada yang kurang paham untuk bagian ini? Sok ditanya. Saya? Sip. Yuk kita lanjut. Ada apa ini? Oke, sekarang kita bicara tentang komposisi fungsi. Nah, ini dia nih. Ketika fungsi ini dipetakan 2 kali, kita kan cuma tahu nih x ke fx nih. Tadi kan kita udah belajar x ke fx. Gimana kalau x ke fx? Kita petakan lagi nih ke gx. Nah, artinya gimana? Kita punya 2 fungsi. Berarti ini o kecil ini artinya komposisi. G komposisi f. Fungsi G komposisi fungsi f. Artinya kalau ditulis biasa gfx. Artinya siapa ini? Fx dimasukkan ke gx. Fungsi fx dimasukkan ke fungsi gx. Oke? Kita kan contoh soalnya akan lebih mengerti. Maksudnya apa sih dimasukin gitu? Nah, ini contoh ya. Nah, jika fx sama dengan 2x min 5, gx-nya 3x tambah 1. Suruh tentukan f gx. Berarti gimana nulisnya? Gini kan? Kalau ini berarti gimana? Gx kita masukkan ke f. Berarti f gx. Berarti f
sorry. Berarti FGX sama dengan F. Ini untuk nomor A dulu ya, yang A ya. Siapa GX? Oh, 3X tambah 1. Sudah. F 3X tambah 1. Lihat deh, ini kan Fx ini 2X min 5. Berarti kalau Fy, berarti jadi apa? Ya berarti 2Y min 5, kan gitu ya. Berarti kalau F 3X tambah 1 jadi apa? Ya berarti kita ganti X-nya dengan 3X tambah 1. Min 5. Paham nggak? Kenapa kok gini, Miss, gitu? Atau ada yang kurang ngerti nggak di sini? Kok jadi segitu? Coba yuk ditanya yuk. Paham ya? Paham ya jadi ya? Kenapa ya gitu ya? Ya udah tinggal kita operasikan aja. Berarti 2 kali 3X 6X, lalu 2 kali 1 2 kurang 5 min 3. Sudah selesai. Gitu dia. Itu untuk nomor A. Sekarang kita ke nomor B, bagian B. Kita ke bagian B. Nah, GFX. G, berarti kita tulisnya begini ya. GFX. Artinya gimana? Fungsi F ini kita masukkan ke G. Ayo. Duh, maaf. GFX. Berarti G, siapa Fx? Oh, ini 2X min 5. Berarti artinya gimana? GX 3X tambah 1. Berarti kalau G 2X min 5, ya kita ganti X-nya dengan 2X min 5. Berarti 3 kali 2X min 5 tambah 1. Dan kita kalikan seperti biasa. Ya, paham itu? Oke, sekarang F komposisi G 4. Artinya X-nya sama dengan 4. Berarti ini kan FGX ini kan ya? FGX. FGX kan tadi kita udah cari ya, FGX. Nih, 6X min 3. Nah, yang ditanya, ini ketika X sama dengan 4, ya udah kita ganti aja 4. 6 kali 4, 24, kurang 3, 21. Selesai. Selesai deh. Jadi paham ya, komposisi fungsi ya, untuk contoh soal ini ya. Bisa ya? Oke, saya rasa teman-teman bisa. Biar kita lanjut. Oke, ada lagi contoh soal. Ketika fx sama dengan x kuadrat min 4, gx sama dengan x tambah 3. Kita disuruh tentukan fgx, f komposisi ini. Oh maaf misalnya. Tentukan f komposisi gx dan G komposisi F ketika X sama dengan 1 jika Fx-nya segini, Gx-nya segini. Oke, kita kerjain. Berarti kita harus cari dulu nih ya Fgx. Berarti F komposisi Gx kita tulis begini, Fgx sama dengan ini. Artinya fungsi G kita masukkan ke F. Kita masukkan ke F. Yuk kita ganti. Berarti Fgx sama dengan Fgx. Ini kan Fx sama dengan x kuadrat min 4. Berarti kalau Fgx kita ganti x-nya dengan gx kan? Berarti gx kuadrat min 4. Siapa gx? Ini x tambah 3. X tambah 3 kuadrat dikurang 4. Ini tuh sama aja Fgx. Gx siapa? X tambah 3. Ya udah kita ganti x tambah 3 kuadrat dikurang 4. Udah, nih. Kita operasikan seperti biasa, dapat ini. Lalu, yang ditanya apa lagi? Ketika G komposisi F
ketika G komposisi F, X-nya sama dengan 1. Berarti GFX, kita tulis begini ya. Jadi kalau G komposisi F, GFX. Berarti GFX. Siapa FX? X kuadrat min 4. Ketika GFX, berarti Fx tambah 3. Fx tambah 3. Siapa Fx? X kuadrat min 4 tambah 3. Jadi X kuadrat min 1. Berarti ketika X-nya 1, kita ganti aja X-nya 1. Oh, jadinya 0. Seperti itu dia. Ya, bisa ya. Ini permainan ini aja sih. Yang mana yang dimasukin gitu. Teliti aja. Oke. Nah. Ini sama. Tentukan FGX dan GF ketika X sama dengan 1. Jika Fx-nya ini, Gx-nya ini. Fgx berarti Gx masukin ke F. Gx kan? Berarti kalau nih Fx ini segini. Berarti kalau Fgx kita ganti X-nya dengan Gx kan? Gx kuadrat min Gx min 6. Siapa Gx? Ya udah ganti. Dapat segini. Nah, sekarang ini GFX. GFX. Berarti Fx kuadrat tambah 2. Siapa Fx? Oh, ini. Dikuadratkan tambah 2. Ini kuadrat, ngerti ya? Ya tinggal dikalikan lagi sesamanya. Dikalikan satu-satu. Sudah dapat ini? Ya sudah. Permintaannya X sama dengan 1. Ganti aja X semua dengan 1. Dapat 38. Oke. Sama, kalau misalnya jika dia pecahan. FGX. Berarti ini kita ganti X-nya dengan GX. GX kurang 1, 3 kali GX tambah 5. Siapa GX? Oh, 2X min 6. Berarti 2X min 6, min 1, berarti 3 kali 2X min 6. Ini kita kalikan satu-satu ya, jangan lupa ya. Dapat deh ini. Dapat FGX. Sekarang kalau GFX. 3FX kita ganti X-nya dengan Fx, berarti 2 kali Fx. Karena ini GFX ya, makanya 2 kali Fx kurang 6. Siapa Fx? Oh, ini Fx. Berarti 2 kali X min 1 per 3X tambah 5 kurang 6. Ini kalikan ke sini ya. Berarti 2X min 2 dikurang. Ini samakan penyebutnya nih. Berarti ini kali ini. Berarti 3X kali 6, 5 kali 6. Udah, dikurangin deh. Terus ganti X-nya dengan, dapat ini, ganti X-nya dengan 1. Seperti itu dia. Teman-teman tapi ngerti ya, sejauh ini ngikutin ya. Ini cuma masalah nanti, oh ini nanti operasi aljabar. Itu masalah operasi aljabar sih, ini selebihnya. Ya, teman-teman ngikutin ya. Sip. Nah, kalau soal ini nih, coba teman-teman perhatiin. Kita disuruh tentukan Fx min 2, tapi yang dikasih tahu Fx. Kita disuruh tentukan Fx min 2, tapi yang dikasih tahu Fx. Berarti kalau f di sini x min 2, ya udah, berarti kita ganti x-nya ini dengan x min 2. Sudah diajarkan kah? Berarti udah ngerti ya? Berarti teman-teman semua udah ngerti? Gimana? Soalnya saya rasa di angkatan 5 belum ya.
Maaf, angkatan 5 yang udah naik kelas. Oh, iya. Ya, makanya saya perlu ajarin lagi. Karena ada yang belum dapat. Oke. Nah, yuk. Teman-teman yang udah ngerti, biar semakin paham lagi. Oke. Kita ganti aja dengan X min 2. Kenapa ganti? Karena di sini X min 2. Ya udah, berarti tinggal diganti X min 2. Ya udah, kalikan satu-satu ke dalam. Ini operasi aljabar aja. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau nah, kamu disuruh tentukan fx, tapi yang dikasih tahu fx tambah 3. Intinya gini, gimana caranya ini jadi x tambah 3 jadi x. Kita ubah x tambah 3 itu jadi x. Berarti gimana? Harus di kurang 3 kan? Inverse-nya. Gitu dia. Jadi kita ubah x tambah 3 tuh inverse-nya, lawannya. Kalau x plus 3 supaya jadi x, berarti harus x min 3. Maka fx sama dengan 6 dikurang 5 kali x min 3. Jadi inverse-nya dari sini. Karena kamu mau ubah ini jadi x, berarti kan kamu harus kurang 3 supaya jadi x. Maka jadi x kurang 3. Paham ya? Nah, bagaimana dengan ini? 2x min 7. Berarti kalau 2x min 7, kamu juga harus cari inverse-nya. Jadi kita umpamakan 2x min 7 sama dengan y. Sudah? Berarti 2x sama dengan y tambah 7. Berarti x sama dengan y tambah 7 per 2. Jadi inverse-nya ini, inverse-nya dari 2x min 7 ini, yaitu ini. Y tambah 7 per 2. Tapi karena y-nya ini kan permisalan aja, jadi kita harus balikin lagi jadi x. Maka x tambah 7 per 2. Ngerti nggak? Karena gini, kamu mau ubah 2x min 7 tuh jadi x. Berarti kamu harus cari inverse-nya, cari lawannya. Caranya gimana? Misalkan, jadi 2x min 7 sama dengan y. Ya, udah cari x-nya berapa? Oh ini. Berarti kamu kalikan dengan x tambah 7 per 2. Y ini cuma permisalan aja, jadi kamu harus balikan lagi ke x. Karena di sini soal kita omongin tentang x. Ya, jadi nggak usah ini permisalan aja. Nah, sekarang dengan 2 min x. Kalau 2 min x berarti siapa inverse-nya? Kalau 2 min x berarti inverse-nya siapa? Saya tanya, kalau 2 min x berarti inverse-nya siapa? Ya, jadinya siapa inverse-nya? X min 2. Ya kan? Kamu misalin aja, kalau 2 min x sama dengan y, berarti ini kan min nih x-nya, berarti harus pindah ke kanan dong ya. Berarti x sama dengan 2 tambah y. Berarti 2 tambah x atau x tambah 2. Oke. Oke. Jika fgx sama dengan 6x min 5 dan fx sama dengan 2x tambah 1, maka
Maka GX, nah ini dia kalau misalnya salah satu fungsi yang nggak dikasih tahu. Jadi komposisinya ini udah dikasih tahu. Nah sekarang GX ini yang dikasih tahu, yang tidak dikasih tahu. Berarti cara ngerjain seperti ini. F komposisi GX, berarti ini ya, kita nulis begini ya. Nah ini hasilnya kan ini 6x min 5 sama dengan, lihat FGX. Berarti kalau FGX ini kan X, berarti kita ganti X nya dengan GX. Berarti 2 kali GX tambah 1. Berarti ini pindah. Berarti ini jadi gini. Ini pindah ke sini nih. Satunya. Berarti jadi 6X pindah ke sini jadi min 6 sama dengan 2 GX. Kan gitu ya. Berarti GX sama dengan, kita bagi 2 semuanya, 3X min 3. Itu dia. Saya nah nah ini jika FGX nya ini 6X min 5, GX nya segini. Nah ini yang ditanya FX nya, berarti nah FGX nya kan 6X min 5, F dalam kurung GX nya tadi kan 2X tambah 1, berarti F 2X tambah 1 sama dengan 6X min 5. Nah kita kan mau cari FX nih, berarti 2X tambah 1 kita ubah supaya jadi X, berarti kita harus cari apa? Inverse nya. Berarti kita umpamakan 2X tambah 1 sama dengan Y. Sudah? Berarti 2X sama dengan Y min 1, X sama dengan Y min 1 per 2. Berarti inverse-nya dikali X min 1 per 2. Sudah dikalikan ya, operasi aljabar biasa, dapat deh FX-nya 3X min 8. Berarti itu dia. Berarti komposisi fungsi saya anggap udah clear ya. Jadi minggu depan kita bisa bahas lagi soal UN yang lain. Oke? Bisa ya? Oke? Nah, saya belum cek di absen, cuman udah lumayan banyak sih yang ngumpulin. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, yuk dikumpulin ya. Saya masih tetap terima, dikumpulin. Kemudian mungkin saya akan mau, kalau teman-teman udah ngumpulin semua, saya akan mau kasih evaluasi tentang itu min 10 dari mana Bu? Oh, min 10 ini dari sini. Kamu samain penyebutnya supaya jadi per 2. Kan 10 bagi 2 ini kan, min 10 bagi 2 kan min 5. Nah gitu. Samain penyebutnya untuk 5. Oke? Nah, lalu yang tadi kalau teman-teman udah ngumpulin semua tugasnya, saya mau kasih evaluasi juga tentang komposisi fungsi. Saya mau lihat teman-teman udah benar-benar mengerti tentang komposisi fungsi atau enggak. Oke ya? Mungkin kalau udah kasih semua, 2 hari kemudian saya akan kasih soal tentang komposisi fungsi. Oke. Oke, saya rasa segini dulu untuk pertemuan kita malam ini. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akan langsung upload slide juga beserta video YouTube-nya. Oke ya. Terima kasih Angkatan 3 untuk kehadirannya. Selamat malam. Setelah dipelajari lagi, semoga ilmunya bermanfaat ya.